Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini saya akan coba untuk menjelaskan pertanyaan yang kemarin ya tentang jenis-jenis cerebral palsy. Em, ada berapa jenisnya gitu ya. Lalu berat ringannya seperti apa? Karena setiap jenis cerebral palsy itu punya spesifikasi dalam terutama penanganannya ya. Sebelum dimulai atau masuk lebih jauh ke materi, saya akan coba memberi gambaran dulu bahwa cerebral palsy adalah satu kondisi patologis pada sistem saraf pusat ya atau otak seorang anak di mana otaknya pada masa tumbuh kembang. Ya, tumbuh kembang berarti di bawah 5 tahun. Ini adalah bagian otak kita Bapak Ibu. Jadi gangguan utama mayoritas pada anak cerebral palsy adalah gangguan gerak ya, meskipun ketika ada kasus yang lebih berat tentu gangguannya tidak hanya ke gerakan saja ya, bisa jadi ke gangguan interaksi, gangguan oral fungsi ya seperti makan, minum, menelan, ya berbicara, bersuara, berinteraksi, bahkan sampai gangguan kognitif, gangguan emosi dan beberapa macam gangguan yang lain ya. Karena otak kita sangat kompleks sehingga kalau ada satu gangguan dimungkinkan untuk terjadi gangguan-gangguan yang lain juga ya tergantung berat dan ringannya cerebral palsy tersebut. Ini adalah contoh bagaimana otak kita mengkoordinasikan sebuah gerakan. Ada kontak mata di situ, atensi, ada konsentrasi, ada fine motor, ada motorik kasarnya juga gitu ya. Dan ini adalah bagian-bagian otak kita yang biasanya pada anak-anak cerebral palsy ya ketiga tempat inilah yang ada permasalahan. Ya, ada korteks yang berwarna kuning, ada basal ganglia yang berwarna biru muda dan ada cerebellum atau otak kecil yang berwarna merah ya. Jadi masing-masing area ini ketika terkena cerebral palsy manifest ataupun gejala yang ditampakkan itu berbeda-beda ya. Oke, nanti kita akan buka satu persatu. Secara definitif dulu ya Bapak Ibu, kalau CP itu adalah masih berupa payung ya. Jadi masih sangat global sekali ya. Ketika dikatakan anak itu CP berarti kita masih harus cari tahu CP-nya yang jenis apa gitu ya karena masing-masing CP tadi berbeda konsep pendekatan penanganannya gitu ya dan permasalahannya juga sedikit banyak berbeda. Meskipun goal akhirnya nanti kita maunya adalah anak ini bergerak begitu ya. Jadi CP ini masih payung secara luas, secara global, yang intinya ada gangguan neurologis, ada gangguan sistem saraf ya. Kemudian kronis, kronis itu artinya tidak hanya sehari dua hari, bisa sampai atau sepanjang kehidupan si anak tersebut. Kemudian wujud gangguan geraknya berupa dua, ya gangguan kontrol gerakan dan postur. Kontrol gerak berarti anak sulit untuk mengontrol gerakannya di tangan, di kaki, atau di semua anggota badan tubuhnya, plus postur. Ya, postur itu kelurusan tengah tubuh. Bagaimana kepalanya mengangkat melawan gravitasi, bagaimana tubuhnya melawan gravitasi itu adalah postur. Kemudian biasanya muncul di awal kehidupan, ya di bawah 5 tahun lah kalau kita bisa katakan seperti itu. Kalau di atas 5 tahun sudah bukan dikatakan cerebral palsy lagi ya meskipun itu bawaan dari lahir. Kemudian latar belakangnya adalah penyakit yang non progresif ya. Non progresif itu ya perkembangan hari per harinya tidak turun secara drastis. Itu yang disebut non progresif. Jadi misalkan ada tumor otak atau kanker otak itu sifatnya biasanya progresif. Jadi hari per harinya akan terjadi penurunan yang sangat drastis ya dan itu dalam definisi ini tidak dimasukkan dalam kategori cerebral palsy gitu ya. Kemudian gangguan ini akan menyebabkan kecacatan secara menetap menjadi sepanjang daur kehidupan si anak tersebut ya. Kemudian etiologi atau penyebab utamanya adalah karena kerusakan pada otak yang sedang tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang berarti ini dari prenatal atau dari dalam kandungan itu otak sudah tumbuh dan berkembang. Jadi ketika dalam kandungan ada permasalahan, bisa saja terjadi gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan otak. Ya, lalu lahir sampai dengan usia 5 tahun. Ada yang bilang 4 tahun, ada yang bilang 5 tahun begitu. Yang artinya bahwa otak si anak belum benar-benar matur atau matang ya. Matang di sini berarti banyak komponen yang
Harusnya muncul ya, seperti di awal-awal itu motorik kasar, kemudian motorik halus, lalu ada interaksi sosial, ada, pemahaman bicara dan bahasa, sampai level puncaknya adalah, kemampuan kognitif atau berpikir dan kemandirian. Seperti itu ya, adalah, perkembangan otak kita. Ya, ini ada, literatur dari American Academy for Cerebral Palsy, matur itu 4 tahun atau 5 tahun, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Eee, Faktor resiko penyebabnya, kenapa sih anak bisa terjadi cerebral palsy, kita bagi jadi 3 eee eee, timeline atau waktu gitu ya, prenatal, natal, dan postnatal ya. Sebelum dia lahir, pada saat anak itu lahir, dan setelah anak itu lahir, ya. Kalau sebelum lahir dalam kandungan itu banyak sekali, faktor-faktor penyebabnya seperti prematuritas ya, waktu lahirnya atau, waktu lahirnya terlalu cepat ya, lebih dari 2 minggu dari hari perkiraan lahirnya, kemudian saat lahir berat badannya rendah di bawah 2 kilo, kemudian ada infeksi ya, kemudian kehamilan lebih dari satu, misalkan kembar 2, kembar 3, dan seterusnya, komplikasi pada saat kehamilan, dari trimester awal sampai trimester akhir, bisa preeklamsi, keracunan, dan sebagainya, ya. Dan 70-80% cerebral palsy terjadi karena faktor penyebab dari saat, hamil, begitu. Kemudian saat lahir itu juga ada, kans, ada, apa ya, kesempatan atau peluang untuk jadi cerebral palsy juga. Seperti lahirnya dia tidak menangis, ya, biru, kekurangan oksigen, begitu ya, kelahirannya sangat sulit, ketuban pecah duluan, dan banyak sekali sebab-sebab yang lain. Yang intinya ketika lahir anak tidak, menangis spontan, tidak keras ya, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya, kurang atau telat, sehingga otak, mengalami, asfiksia, begitu ya. Kemudian komplikasi persalinan, bisa juga bayi sungsang, ya, kemudian, apa namanya, tidak berkontraksi ya, berhenti di tengah jalan dan sebagainya. Jadi banyak sekali, faktor penyebabnya. Lalu setelah lahir, jadi anak juga masih ada chance untuk terjadi CP ketika ada trauma kepala, kemudian ada infeksi meningitis ya, ada virus atau bakteri, begitu, anak sampai kejang, dan berbagai, penyebab yang lain, biasanya demam plus kejang ya, atau infeksi meningitis itu yang, bisa terjadi, begitu. Jadi 3 timeline waktu ini yang, bisa kita anamnesis, bisa kita deteksi, bisa kita assessment pada pasien-pasien dengan cerebral palsy ya, ada 3 timeline waktu ini. Ini tidak perlu saya jelaskan ya, ini adalah, gangguan secara patologi atau proses di dalam otaknya seperti apa, ya intinya ketika otak itu kurang oksigen, maka otak akan mengalami kematian sel. Jadi otak adalah salah satu organ di tubuh kita yang, dia tidak tahan kekurangan oksigen. Jadi ketika kekurangan oksigen, maka sel-selnya akan mengalami kematian, begitu. Tergantung, lokasinya di sebelah mana, ya, apakah di lokasi gerak saja, pengatur gerak saja, atau ada komplikasi yang lain ya, seperti di, fungsi oral ya, bernafas, menelan, mengunyah, sampai fungsi emosi, kognitif, bicara, bahasa, dan sebagainya. Oke, saya percepat. Nah, ini adalah pertanyaan yang kemarin, ada berapa sih tipe CP, kemudian jenisnya, lalu berat ringannya seperti apa, begitu. Ada 4 sebetulnya, Bu. Ada spastik, atetosis, ataksia, dan campuran. Ya, spastik itu yang saya kasih warna kuning karena letak lesi atau letak kerusakannya ada di otak yang ini, tengah ya. Kita sebut dengan, prefrontal cortex ya, karena di sini adalah pusat motorik, pusat gerakan, begitu. Eee, yang warna kuning ya. Kemudian atetosis ini terkena di bawah otak ya, lapisan bawah otak atau kita sebut basal ganglia, yang warnanya biru, lalu yang ataksia ini yang terkena di area yang berwarna merah, ya, atau otak kecil untuk keseimbangan. Lalu ada tipe campuran, bisa saja semuanya, muncul pada seorang anak ya, tergantung dari berat ringannya kasus yang terjadi. Kita akan bahas satu-satu karena masing-masing itu punya, spesifikasi sendiri-sendiri begitu ya. Bisa treatment-nya disamakan, bisa juga ada, trik-trik khusus. Oke, spastik ada 3,
Ada quadriplegi, diplegi, dan hemiplegi, dan spastik ini paling banyak memang terjadi pada anak-anak. Ya, anak-anak cerebral palsy hampir sebagian besar yang tipe kaku atau spastik. Atetosis ini yang tipe gerakannya bisa gerakan kejut, ya, kemudian gerakan yang tidak terkontrol, bisa juga kekakuannya naik turun. Ya, jadi ototnya kadang-kadang kaku sekali, kadang-kadang lemah sekali. Lalu ataksia ini yang khusus di gangguan keseimbangan. Ya, kita akan buka satu-satu. Spastik tadi ada 3 ya, Ibu, quadriplegi, diplegi, dan hemiplegi ya. Spastik atau tipe kaku ya gampangannya. Ketika kita gerakkan siku, tangan, atau kaki itu sangat kaku, seperti ada tahanannya ototnya itu. Nah, kerusakannya ada di motor korteks di bagian sini kurang lebihnya. Dan hampir semua atau 70%, 80% cerebral palsy kena di atau ada di tipe ini begitu. Ada 3 ya, quadriplegi ini kakunya di 4 anggota badan, jadi kedua tangan dan kedua kaki benar-benar kaku, tidak bisa digerakkan, atau anak tidak atau kesulitan mengalami untuk bergerak, ya, untuk ambil benda atau untuk menggerakkan akan sulit. Lalu tipe kedua diplegi ini juga cukup banyak. Kalau diplegi hanya mengenai kedua kaki saja. Jadi tangannya masih bisa aktif, bisa megang dan sebagainya. Dia kena di kaki saja. Lalu tipe hemiplegi. Hemiplegi ini yang separuh badan, ya, bisa kanan saja atau kiri, kiri saja. Ya, prosentasenya tidak terlalu banyak begitu. Oke, kita buka satu-satu karena masing-masing punya spesifikasi masing-masing. Ya, saya cepetin dulu yang kurang ini. Ya, spastis atau kaku ini bisa meningkat, bisa menurun. Ya, meningkatnya ketika apa? Ketika anak cemas, ya, takut, gitu ya. Lalu emosi, emosi ini bisa dua, bisa terlalu senang atau terlalu sedih. Ya, kalau nangis berlebihan atau ketawa berlebihan, pastinya dia akan meningkat. Kemudian ada nyeri, ya, entah karena nyeri perut, ya, entah karena nyeri pada sendinya, ya, karena posisi sendinya tidak pas dan sebagainya. Lalu ketika ada kulit yang sensitif kita pegang, ya, biasanya di daerah kepala, di daerah tengkuk, ketika dipegang anak tidak nyaman dia akan spastik. Lalu ada gangguan metabolisme, ya, biasanya anak sembelit, anak susah tidur, kemudian gangguan nafas, ya, itu masuk dalam metabolisme. Biasanya kalau badannya sudah nggak enak, nggak nyaman, nggak fit gitu ya, spastiknya biasanya meningkat. Ya. Oke, itu sebab atau hal-hal yang bisa meningkatkan spastik. Ya, ini tadi hal-hal yang bisa meningkatkan. Ada hal juga yang bisa menurunkan spastik ya. Yang pertama adalah gerak aktif ya, artinya ketika anak punya inisiatif untuk bergerak dengan kemauannya sendiri, spastisnya bisa dikontrol dengan lebih baik. Ya, jadi untuk anak-anak spastik usahakan memang harus dipancing untuk bergerak ya, karena dengan bergerak maka akan menurunkan spastisnya ya. Jadi kontraksi otot yang terus-menerus itu akan sedikit bisa dikontrol dengan menggerakkan sisi yang sebaliknya. Begitu, oke. Nah, dengan adanya spastisitas ini maka kita harus aware ya, karena nanti akan potensi untuk terjadi komplikasi. Komplikasi apa? Komplikasi postur ya. Ketika spastis tidak ditreatment dengan baik, hanya dibiarkan saja, kemudian orang tua tidak memberikan latihan-latihan ataupun latihannya kurang kontinu, hanya mengandalkan dengan fisioterapis atau terapis yang lain, maka akan dimungkinkan terjadi komplikasi gerak atau postur ya. Posturnya jadi muter, ya jadi skoliosis dan sebagainya. Karena anak tidak distimulasi untuk bergerak lebih baik begitu. Dengan deteksi yang dini kita lakukan, kemudian kita intervensi ya, kerjasama fisioterapis dengan orang tua, insya Allah komplikasi yang akan terjadi, dimungkinkan akan terjadi itu bisa dicegah sejak dini begitu. Jadi anak masih punya kesempatan untuk bergerak ya, dengan persendian, dengan otot, dengan tulang yang masih bagus gitu ya, tidak muntir kemana-mana seperti itu. Oke, kalau hipotonus ini yang model sebaliknya dari spastik ya. Kalau spastik dia lebih kaku banget, kalau hipotonus ini di bawah normal, justru sangat lembek sekali. Kejadiannya juga ada juga ya, tapi tidak sebanyak dari spastik. Oke, kita mulai spastik yang pertama ya, spastik quadriplegi. Quadriplegi ini
yang terkena keempat anggota gerak. Jadi kedua tangan dan kedua kaki mengalami spastisitas. Kalau digerakkan sangat kaku. Eee, pada quadriplegi, lesi di otaknya itu cukup luas, Bapak, Ibu, ya. Jadi luas karena memang kekurangan oksigen yang sangat berat, ya, sehingga lesinya cukup luas, ya. Karena lesinya luas, maka komplikasinya cukup banyak, ya, pada quadriplegi. Ditandai dengan tidak hanya gangguan gerak, tapi bisa gangguan yang non gerak. Ya, bisa pola tidurnya terbalik, bisa saluran nafasnya sering batuk pilek, sering ada slam, kemudian sering demam, sembelit, ya, kemudian gangguan postur ya seperti ini yang tidak lurus seperti anak-anak yang lain. Jadi quadriplegi banyak sekali komplikasi di luar geraknya. Dan tanda yang sangat khas adalah kontrol kepalanya sangat lemah. Ya, jadi ketika kepala diangkat melawan gravitasi, anak akan sulit untuk menahan. Ya, dan bergeraknya total pattern seperti ini. Jadi dari ujung kaki sampai ujung kepala dia bergerak semuanya. Dan biasanya geraknya adalah ke arah ekstensi atau ke arah belakang seperti itu. Dengan posisi yang seperti ini akan sangat mengganggu metabolisme ya Bapak Ibu ya. Nafasnya akan terganggu ya, nafasnya terbalik. Kalau kita menengadahkan kepala kita ke atas atau ke belakang, maka nafas kita akan sangat sulit. Gitu ya. Makanya pada anak quadriplegi komplikasi nafas cukup sering terjadi ya. Nafasnya jadi banyak lendirnya begitu ya, ada nafas mulutnya terbuka, dia tidak nafas dengan hidung tapi dengan mulut yang mengakibatkan sering infeksi saluran pernafasan begitu. Kemudian ini gambarannya, jadi kalau otaknya difoto itu sangat luas sekali lesi ataupun sel-sel otak yang mengalami kematian. Ya, seperti ini salah satu pasien saya spastik quadriplegi. Jadi bergeraknya total pattern, kemudian komplikasinya cukup banyak ya, selain gerakan motorik yang terbatas, kontrol kepalanya lemah gitu ya. Kemudian timbul kontraktur di sisi kedua tangan dan kedua kakinya, nafasnya tidak bagus ya, kemudian ada beberapa yang gangguan menelan sampai harus dipakein sonde dan seterusnya. Jadi cukup banyak ya, ini gangguan metabolisme juga, pola tidurnya terbalik ya, sering demam dan seterusnya. Jadi quadriplegi adalah menurut saya tipe CP yang lumayan berat karena kerusakan di otaknya itu cukup luas ya, sehingga problemnya tidak hanya gerak, bisa ke arah yang lain-lain. Lalu pertanyaannya bagaimana konsep terapinya, kemudian kita arahkan kemana? Apakah anak quadriplegi kita arahkan ke motorik kasar, bisa duduk, bisa jalan, dan seterusnya? Jawabannya kita lihat seperti ini. Jadi kalau spastik quadriplegi problemnya cukup banyak, vital sign-nya ya, sering panas, kemudian sering batuk, ya, batuk pilek, kemudian pola tidurnya terbalik, ya, metabolisme sangat jelek, ya, komplikasi di sisi distalnya, distal itu di ujung-ujung ya, bisa sangat kaku, jadi kontraktur, sendinya tidak di tempatnya, dislokasi, skoliosis di pada badannya begitu. Jadi cukup banyak. Ya, ada problem penyerta juga ya, ada kejang, kadang-kadang gangguan kognitif, daya tangkapnya dengan lingkungan sampai ke gangguan menelan ya, dan juga lendir atau batuk pilek yang sering terjadi. Ya, jadi problemnya justru problem yang di luar gerakannya jauh lebih banyak begitu. Maka treatmentnya adalah kita perbaiki vital sign dulu. Vital sign itu ya pola tidurnya, metabolismenya, anak jadi nyaman. Yang penting tidak gelisah gitu ya. Kita belum mengejar ke geraknya, tapi mengejar ke kondisi tubuhnya. Dia sehat ya, kemudian jarang panas, jarang demam, kemudian jarang batuk pilek, itu sebuah pencapaian yang luar biasa pada spastik quadriplegi begitu. Jadi targetnya tidak muluk-muluk atau bisa target lebih ke atas lagi ketika metabolismenya sudah bagus. Anak jarang sakit ya, kejang muncul tapi tidak terlalu sering ya, tidak sering demam. Kemudian tidurnya nyaman ya, malam tidur ya. Karena tidur ini sangat penting sekali, bukan hanya untuk anak CP, untuk semua kita pun juga butuh tidur yang cukup ya. Karena tidur itu untuk mendetoksifikasi racun ya, untuk regenerasi sel dan sebagainya. Jadi kalau tidur kita terbalik, maka metabolismenya juga akan mengalami permasalahan gitu ya.
Lalu prognosisnya yang kemarin sudah saya jelaskan di GMFCS ya, kalau prognosis kuadriplegi biasanya atau sepertinya hanya akan ada di tingkat 5 karena kerusakan otaknya cukup luas ya, sehingga kita untuk menyatakan kepada orang tua bahwa nanti anaknya bisa jalan dan seterusnya itu sepertinya agak jauh ya. Jadi kita hanya maintenance ataupun menjaga tadi kesehatannya tadi ya. Dengan fisioterapi kita bisa relaksasi otot-otot yang mengalami kekakuan ya. Kita buat anaknya nyaman di tengah ya, tidak ekstensi ke belakang begitu. Tidurnya nyenyak ya, tidak terlalu kaku, tidak sering batuk pilek, kemudian badannya tidak sering demam dan seterusnya. Jadi masalah-masalah metabolisme ini menjadi kunci utama ya. Ketika kita bisa mencapai di metabolisme, menata metabolisme lebih baik, itu suatu pencapaian yang luar biasa begitu ya. Karena anak-anak quadriplegi itu rentan sekali untuk pola tidur yang terbalik-balik sehingga orang tua juga akan mengalami keluhan di situ ya. Orang tua sering begadang karena harus menunggui anaknya tersebut gitu. Jadi metabolisme jadi kunci utama sehingga kita tidak muluk-muluk untuk membuat anak ini bisa bergerak ya, bisa bergerak aktif itu sepertinya secara teoritis agak sulit tercapai untuk spastik quadriplegi. Oke, seperti itu dan konsep treatment-nya tadi sudah saya singgung, Vitasen itu nomor satu ya, memperbaiki nafas ya, memperbaiki pola tidur, kemudian sembelit, kemudian mengurangi spastisitasnya, mencegah kontraktur dan dislokasi pada persendian-persendian tangan atau kaki, menjaga posisi supaya di tengah tubuh ya, itu menjadi target utama ya. Nanti prognosis atau sampai di mana anak ini berkembang sepertinya mentok di kursi roda. Kursi roda pun nanti harus disetting supaya anak benar-benar tegak ya, tidak muter ke kanan atau ke kiri yang akan mengakibatkan komplikasi yang lain ya. Jadi butuh banyak sekali alat bantu untuk spastik quadriplegi, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa pakai alat bantu semua ya, tergantung kondisi anak begitu ya. Tangannya dibantu dengan alat bantu, kakinya, bahkan badan dan kepalanya supaya ketika didudukkan di kursi roda dia bisa tegak. Karena kalau tidak lekas didudukkan, problem nafas akan sulit terurai ya. Disebab palsi, quadriplegi spastik ini, problem nafasnya cukup rentan gitu ya. Kalau hanya ditidurkan saja, maka akan rentan terjadi infeksi saluran, pernafasan, seperti itu. Oke, konsep treatment-nya kita bawa ke tengah ya. Kita bawa ke tengah tubuh, supaya tidak skoliosis begitu ya. Dengan, kita bawa, tubuhnya lurus itu sudah membantu metabolisme cukup banyak. Jadi metabolisme itu akan, muncul atau akan terjadi dengan baik ketika kepala dan badan itu dalam satu garis lurus ya. Kalau kepala dan badan itu berbeda, misalkan pada gambar sebelum treatment seperti ini, rentan sekali akan terjadi gangguan nafas utamanya. Ketika nafas terganggu, oksigen yang masuk berkurang. Kemudian sistem sirkulasi tidak baik ya, badannya sering panas. Kemudian bisa terjadi sembelit juga karena perutnya terpuntir ke satu sisi begitu. Jadi dengan membawa tubuh dan posisi anak untuk ke midline atau tengah tubuh seperti ini akan mempermudah pengembalian metabolisme begitu ya. Anak jadi lebih mudah tidur, lebih enak dia tidur, itu satu pencapaian yang sudah cukup baik pada spastik quadriplegi. Oke, beberapa treatment untuk pernafasan seperti ini ya, dia duduk, kemudian nanti dimobilisasi ini dengan fisioterapis atau nanti ibu diajarkan oleh fisioterapis yang men-treatment ya. Jadi bisa dijadikan home program untuk putra-putrinya di rumah. Ya, tujuannya apa ya tadi ke pola nafas. Jadi nafas itu tidak hanya hidung tapi juga seluruh dada dan juga tulang belakang itu harus dibuat sefleksibel mungkin. Ya, karena anak spastik quadriplegi cukup kaku, ketika tambah kaku dia akan tambah ke belakang, nah itu akan mengganggu sistem nafasnya. Nah itu yang harus kita breakdown atau kita pecah atau kita rubah begitu. Seperti ini makanya di gambar-gambar buku petunjuk atau buku-buku cerebral palsy kebanyakan quadriplegi dikejar di pola nafasnya ya.
Pola nafasnya harus, bagus ya, nafasnya dari hidung bukan dari mulut, makanya, ketika mulut terbuka kita harus menutup ya, supaya anak nafas dengan hidung lebih, baik gitu. Kemudian carry over atau bagaimana kita memposisikan di rumah ini juga penting, ya. Jadi di rumah tidak hanya ditidurkan ya seperti ini, yang nanti akan menambah spastiknya kalau kita salah dalam memposisikan. Dari tidur yang baik adalah seperti ini ya, dibawa ke pola sebaliknya. Jadi kalau anak-anak CP pasti polanya ke atas atau ke belakang, kita bawa ke pola yang ke depan, ya seperti, gambar ini. Lalu ketika misal anak sudah bisa di kursi roda, maka kita posisikan yang benar-benar tegak ya. Kalau belum bisa dikasih alat bantu ya, ada TLSO, kemudian ada splint, ada AVO dan sebagainya, begitu. Jadi ketika duduk di kursi roda juga posisinya harus bagus. Ya, kemudian saat menggendong juga kita perhatikan posisi kepala dengan badannya harus lurus ya, tidak seperti ini, tapi harus lurus atau dibawa ke pola ke depan ya, untuk melawan pola yang, ekstensi atau ke belakangnya ya. Carry over atau treatment orang tua di rumah ini jadi satu kunci juga ya, karena 23 jam, anak dengan orang tua di rumah. Sementara dengan fisioterapis mungkin hanya setengah jam sampai 1 jam di klinik atau di rumah sakit. Jadi, komunikasi antara fisioterapis dengan orang tua itu menjadi satu kunci, eee, penanganan pada CP secara umum gitu ya, karena kita harus berbagi tugas, tidak hanya, dengan terapis saja atau tidak hanya dengan orang tua saja, tapi kedua belah pihak antara fisioterapis dengan orang tua harus saling berkomunikasi untuk membagi tugas, mana yang harus dikerjakan orang tua, mana yang harus dikerjakan oleh fisioterapis, begitu. Ya, mungkin kita akan sambung di video selanjutnya ya, Bapak Ibu, supaya tidak terlalu panjang, durasi dan juga kuota, apa namanya, videonya. Untuk spastik diplegi dan seterusnya akan saya sambung di, video selanjutnya. Oke, terima kasih.